Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami masuk di sesi yang ketiga. Sesi di mana kami boleh belajar menggumuli lebih secara praktis bagaimana kami membimbing hati anak-anak kami kepada kekudusan, kepada rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang juga memakai kami, orang tua, sebagai wakil-Mu ya Tuhan, di dalam segala kelemahan, keterbatasan kami juga boleh Tuhan pakai menjadi alat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita di sesi ketiga kita akan coba masuk ke dalam hal praktisnya, how to-nya ya. Bagaimana ngomongnya, bagaimana level anak ini, level-levelnya kita harus ngomong apa bagi anak yang masih kecil, bagi anak yang sudah lebih dewasa, bagi anak yang mulai masuk ke dalam remaja gitu. Tapi yang pertama saudara, sebelum kita masuk ke dalam semua hal tersebut, saya mau coba tanamkan satu attitude. Kalau tadi sesi pertama attitude positif gitu. Yang kedua ini adalah saya mau coba tanamkan kepada kita bukan menjadi orang tua yang reaktif, tapi orang tua yang interaktif. Bukan overreact, tapi kita menanggapi menjadi interaksi ya. Bapak Ibu, kita yang zaman dulu mungkin pernah main game ini gak? Nama gamenya kalau nggak salah 1942 ya. Pesawat yang tembak, lalu di sini banyak pesawat-pesawat musuh yang menghujani kita ya. Dengan ini lalu kita mesti coba navigate, kita mencoba menghindar dari yang makin lama peluru-peluru yang menghujani kita, pesawat kita makin banyak, dan akhirnya kalau kena tembak ya game over gitu. Nah, kita mesti sadar satu hal, anak kita menghadapi tembakan-tembakan, bombardir, serangan-serangan dari dunia yang begitu banyak. Jadi satu saat kita mungkin akan menghadapi anak-anak kita jatuh di dalam masalah. Nah, sekarang kita mesti mencoba mempersiapkan diri, daripada kita bersikap idealis, anak saya nggak mungkin jatuh gitu ya. Tapi kita mesti mulai belajar, bersiap diri, bagaimana kalau anak kita satu saat confess, satu saat mengaku, satu saat datang kepada kita dan berkata mereka jatuh di dalam dosa ini, di dalam dosa itu secara seksual, dan bagaimana kita menanggapi. Hal yang pertama adalah wajar kalau ortu marah melihat anaknya jatuh ke dalam dosa seksual. Tapi kita juga harus pertama sadar betapa sulitnya ya anak-anak kita menavigasi serangan-serangan dari dunia tersebut gitu. Jadi ada satu cerita, anggap aja seorang anak namanya Budi deh ya, mungkin sekarang udah agak jarang ya nama Budi ya. Kalau dulu kan nama paling populer gitu. Kalau nanti saya bilang Michael, Aaron, ini banyak lagi. Ada Michael di sini. Tapi kalau Budi kayaknya agak jarang tuh. Karena saya kalau ke sekolah, nama anak-anak ada nama Prancis, ada nama Jepang, nama Inggris, nggak ada lagi Heru. Itu udah jadi malu langka. Punah Heru. Peter masih banyak lah, Peter. Tapi Heru, Budi, Ahmad, nah itu udah makin punah ya. Jadi saya kalau pakai Budi kayaknya cukup, ada pengurus nama Budi Pak. Nanti tersinggung lagi habis ini. Oke, si Budi ya. Budi, mamanya Budi kaget banget. Karena waktu mamanya pakai laptop, mamanya waktu mau ngetik sesuatu, terbuka history dari search sebelum-sebelumnya yang dipakai oleh si Budi gitu. Waktu dilihat, wah ternyata link-link porn yang menjijikan dan luar biasa lah gitu. Lalu mamanya itu kaget, surprise banget, dia nggak berpikir Budi akan jatuh ke dalam dosa pornografi yang demikian gitu. Maka besok siangnya ketika Budi pulang sekolah, mama sama papa sudah di sofa. Budi pulang, lihat mama papa di sofa berdua menyambut. Mulai lihat antenanya nyala, something wrong ini. Lalu datang, lalu mama langsung mulai, Budi,
langsung kasih tahu ya kemarin gitu. Lalu mama dengan agak nangis-nangis berulang-ulang bilang kepada Budi, mengapa Budi, mengapa gitu. Budi disudutkan demikian, Budi cuma bisa berkata, aku enggak tahu ma, saya enggak tahu ma, tapi saya enggak bisa berhenti. Terus mamanya terupus, kenapa kamu bisa sampai begitu Budi, kenapa kamu akhirnya jatuh Budi, begitu terus. Sampai akhirnya papanya akhirnya turun tangan, dan Papa Budi berkata dengan hal yang sangat bijaksana ya, bilang kepada istrinya, sayang, anak kita itu enggak tahu penyebabnya, tapi yang dia butuhkan adalah sekarang dia sedang minta kita untuk menolong dia. Jadi sekarang kita fokus untuk bagaimana menolong anak kita dibanding cari tahu kenapa dia bisa jatuh demikian. Jika kita bersedia duduk dan sungguh-sungguh dengerin curhatan anak kita, kita mungkin baru menemukan beberapa kenyataan yang bikin kaget, yang kita nggak siap hadapi mungkin ya. Ada satu anak pendeta, anak pendeta yang hamil di luar nikah, lalu diusir oleh papa mamanya, dan anak pendeta ini nggak ada tempat tinggal, dan akhirnya satu-satunya orang yang mau menampung dia adalah seorang pria alkoholik pemabuk gitu. Dan sepanjang kehamilannya 9 bulan itu kita bisa bayangkan betapa tidak idealnya dan betapa abusifnya kondisi di dalam rumah tersebut bagi si mama dan bayi yang dilahirkan. Akhirnya singkat cerita, si anak pendeta ini sesudah melahirkan akhirnya membuat luluh juga orang tuanya, dan mulai akhirnya diterima kembali ke rumahnya gitu. Dan waktu diinterview oleh si penulis buku ini ya, dia tanya gitu ya, kamu sekarang sebagai ortu, apa yang akan kamu lakukan agar anakmu tidak melakukan kesalahan yang sama? Dan si anak ini menjawab ya, yang baru melahirkan nih, aku akan membicarakan dengan anak saya tentang seks bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ortu saya tidak pernah membicarakan tentang sex education. Papa saya tidak mau membahas hal itu. Dia pernah sih minta mama saya datang ke kamar untuk ngajarin saya tentang hal itu. That's it, satu kali itu saja. And it's not enough for me. Saya punya banyak pertanyaan, saya punya banyak pergumulan, saya punya banyak keingintahuan, tapi sayangnya mereka tidak mau membicarakannya. Jadi ya, respon saya tidak tanya lagi kepada mereka, dan saya mencari tahu sendiri. Dan saya mencari tahu di tempat-tempat yang salah, yang membuat saya end up hamil di luar nikah. Maka yang pertama kita mungkin harus tekankan sekali lagi, bagaimana kita sebagai ortu itu menciptakan suasana yang mendorong anak kita itu datang ke kita, nanya ke kita, dibanding mereka cari tahu sendiri di luar sana, yang belum tentu jawabannya sesuai dengan Alkitab. So, stop preaching and start listening. Ada satu pemuda pernah bilang, sebenarnya kalau mau menghibur ya Pak, datang ke bar itu lebih menghibur loh dibanding datang ke gereja. Karena kalau datang ke bar, orang-orang bermasalah semua itu siap mendengar. Saya punya permasalahan besar, dia juga punya permasalahan besar, ya kita saling curhat, kita saling curcol. Dia mendengarkan, saya juga mendengarkan. Ya sama-sama nggak ada solusi sih Pak, sama-sama muter-muter aja, tapi seenggaknya agak lebih lega didengarkan gitu. Tapi kalau di gereja baru ngomong satu hal, langsung keluar itu ayat-ayat Alkitab, langsung keluar itu doktrin kedaulatan Allah berkata, Calvin, Luther berkata gitu. Ya capek dulu Pak, belum didengarkan sudah langsung dikuliahin gitu. Mungkin yang pertama kita perlu lakukan sebagai orang tua terutama ya, kalau anak kita datang kepada kita dan menceritakan kabar atau berbicara tentang sesuatu yang skandal atau kegagalan atau apapun, langkah pertama yang kita perlu belajar, ini kan praktis ya, ketiga ini, jangan buat keputusan apapun. Tahan dulu, jangan ngamuk dulu. Misalnya apa? Saya ketangkap basah bahwa nonton pornografi di sekolah. Wah itu kan langsung mama-mama langsung ambil golok biasanya.
Papa ambil apa AK-47 atau apa gitu ya, langsung tuh anak dipancung atau digoreng berkali-kali atau apa. Hal pertama adalah, nah, papa mama perlu proses ini dulu, besok kami akan ngomong lagi lebih lanjut dengan kamu. Itu apa? Itu berarti bapak ibu punya waktu untuk proses dulu, supaya enggak menghukum lebih daripada seharusnya, dan juga bapak ibu bisa menenangkan dulu gitu ya, bisa refleksi dulu. Dan si anak itu, kita tahu ya bapak ibu, kalau kita sedang berdosa besar, salah satu yang membuat kepuasan kita itu kita dihukum. Jadi kayak ada pelampiasannya ya. Saya juga wah seru nih, baru kena hukuman, nah saya juga dihukum, saya merasa impas gitu. Tapi ketika anak itu dibiarkan tenang dulu, dia juga mengambil momen ya. Dia juga bisa punya refleksi, kenapa ya saya bisa begini, dan besok bagaimana saya harus menghadap kepada papa mama. Jadi dia juga tenangkan kepala dulu, mama papa juga bisa tenangkan kepala dulu gitu. Baru besok ambil keputusan yang lebih sesuai, sudah didiskusikan orang tua bagaimana gitu. Yang pertama tadi ya, jangan bereaksi berlebihan, tapi mencoba punya interaksi. Jadi kita setelah kepala lebih dingin, kita bisa bicara dengan lebih lanjut, mengapa, prosesnya bagaimana, lalu langkah-langkah ke depan yang kita bisa bantu dia itu bagaimana. Jadi kita perlu dialog, bukan monolog, bukan preaching. Stop preaching and start listening and start datang ya. Bersyukur ya Bapak Ibu, kalau hal pertama yang mungkin kita mesti syukurin ya, kalau dia ngaku ya, itu hal yang kita mesti akuin, bersyukur dulu bahwa dia ngaku. Bukan kita dapat SP dari kepala sekolah atau telepon dari Polres atau Polsek, itu lebih mengerikan. Tapi kalau anak kita berani datang confess, mungkin instead of langsung menghukum, kita bahkan mesti appreciate ya dalam hal tersebut. Kita bukan appreciate dosanya, tapi kita appreciate bahwa dia mau confess gitu. Itu hal yang pertama. Supaya apa? Supaya next time dia punya culture of confession, bukan culture of menutup-nutupi ya, menutup-nutupi. Jadi bersyukur kalau dia masih tanya lebih lanjut gitu. Kita bisa korek lebih dalam lagi, kita bisa minta dia coba ceritakan lebih lengkap, kita bisa coba berespon dengan lebih jelas lagi. Karena akan ada masanya nanti ketika dia sudah kuliah, sudah ini, dia nggak akan datang kepada kita sebagai orang tua. Dia yang harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jadi selama dia masih di dalam pendampingan kita sebagai orang tua, ambillah kesempatan-kesempatan, baik itu yang hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik, pakai momen-momen itu sebagai momen-momen pengajaran. Bagaimana justru seringkali Bapak Ibu ya, momen-momen ketika dia jatuh, itu momen penginjilan untuk membawa hati anak kita kepada pertobatan yang sejati. Karena anak orang Kristen dari kecil kan dibawa ke sekolah minggu kan, udah dijejelin pengakuan iman rasuli, dijejelin doktrin-doktrin Alkitab dan yang lain yang mungkin hanya nempel di sini tapi nggak pernah turun ke dalam hati gitu. Nah itu mungkin momen di mana dia benar-benar sekarang diperhadapkan berdiri di hadapan tahta Allah dan harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan itu momen yang harusnya kita ambil untuk menjadi momen pengajaran. Sekarang saya mau coba masuk ke dalam ini ya. Saya mau coba promosikan buku ini, buku yang baik ketika kita menghadapi, karena kita semua tadi tidak siap, tidak mampu, canggung. Ini adalah buku untuk kita orang tua dipersiapkan gitu ya. Jadi saudara kalau masih pengen belajar lebih lanjut lagi dari seminar ini bukunya gitu, yang kita baca sebagai orang tua. Tapi kita penulis buku ini si Stan and Brenna Jones, itu mereka mendesain supaya anak-anak itu didampingi baca. Jadi kita sebagai orang tua baca bersama-sama dengan anak. Jadi jangan saudara beli lalu bilang, bocah baca nih ya.
besok kasih tahu mama, kasih tahu papa gitu. Enggak, kita yang justru bacakan. Di tengah segala kecanggungan tadi, kita belajar untuk tidak canggung lagi nantinya. Jadi saya bacakan ini kepada anak yang pertama saya yang usia 4, ini usia 3 sampai 5 tahun. Jadi ini penekanannya ini baru 3 sampai 5 tahun ini baru tentang usia yang sangat-sangat muda ini. Pertanyaan yang masih sangat simple gitu ya. Pertanyaan tentang, saya ingat itu ya, ada satu orang tua yang cerita ke saya gini, wah akhirnya ya saya harus menghadapi momen tersebut ketika saya harus memberikan sexual education. Saya sudah dengar gitu ya, orang tua harus memberikan, saya masih nunda-nunda gitu. Akhirnya anak ini datang gitu. Dia tanya, "Mah, saya dari mana?" Terus si mama ceritakan tentang vagina, tentang sperma, tentang ini, tentang semuanya jelas. "Kamu ngerti, Nak?" Anak umur 4 tahun ya. Nggak tahu, Mah. Teman saya bilang dia dari Surabaya. Saya dari mana, Mah? Kenapa Mama kasih jawaban susah banget gitu, saya nggak ngerti. Semua yang Mama ngomong tuh apa gitu. Oh ya Nak, kamu bilang lah kamu dari Jakarta. Beres kan gitu ya. Tapi makanya pertama tanya dulu, kenapa kamu tanya itu? Karena mungkin pertanyaannya jauh lebih simpel dibanding yang kita expect. Itu salah satu dari cerita yang saya dengar gitu. Tapi saya juga menghadapi. Karena kalau kita nggak siap ya, kalau kita bukan yang proaktif, kita reaktif ya. Beneran, waktu makan, anak pertama yang gede tanya ya, "Mah, kita itu dilahirkan gimana prosesnya?" Si mama kelabakan, istri saya kelabakan ya. Terus pintu kebuka, papa pulang, tanya papa. Saya baru pulang, masih hun-hun, dia tanya, "Anak gimana lahirnya, prosesnya?" Wah, saya ambil buku biologi, buku itu tuh yang tentang fisiologi ya manusia. Lalu saya cerita tentang ya pria punya pisang, lalu dari pisangnya ini, gitu. Terus si anak mulai lose interest gitu ya. Aduh Pak, repot banget sih. Terus mama kayaknya mulai nangkep nih hint-hintnya. "Sing, kamu kenapa tanya itu?" "Iya di sekolah kan lagi diajarin itu kalau tanaman toge itu nanti bisa keluar benihnya lalu muncul tanaman yang baru begitu. Saya jadi bingung manusia gimana gitu ya, lewat baby atau lewat telur. Sebenarnya gampang aja sih gitu ya. lewat apa gitu. Akhirnya ya kayak gitu ya, overreact kita. Nah itu yang kita mungkin perlu tanya anak umur 4 tahun waktu tanya emak aku dari mana. Itu mungkin jawaban pertamanya Surabaya ya atau Jakarta gitu. Baru setelah itu kita yang proaktif pakai ini nih. Kita tanya gitu. Nah ini anak umur 3 sampai 5 tahun itu penekanannya baru tentang kamu itu pria wanita dan tubuh kamu itu diciptakan Tuhan baik adanya. Bedanya pria dan wanita apa? Tentang alat kelamin. Mereka perlu tahu bagaimana dilahirkan organ tubuh mereka begitu. Nah salah satu kalau misalnya nggak langsung begini, cue-nya ya pakai setiap momen tadi. Kita selalu pakai momen itu misalnya datang ke wedding ya, datang ke wedding untuk bicarakan tentang pentingnya satu pria satu wanita. Jadi kita waktu bilang tentang marriage gitu ya, satu pria satu wanita. Kamu pernah nggak? Kita udah pernah datang ke wedding banyak Nak. Pernah nggak lihat yang pria dengan pria? Enggak. Wanita dengan wanita enggak. Yang ininya yang mempelai wanitanya ada 2, pernah gak? Enggak. Nah dari situ ya, dari cerita yang mereka anak-anak 3 sampai 5 tuh masih nggak bisa terima abstrak, harus melihat yang konkret gitu ya. Pernikahan itu kan kata abstrak kan. Nah bawa ke kondangan waktu datang gitu mereka tahu oh itu tuh pernikahan yang kayak gitu. Jadi kalau saya bilang pernikahan mereka bingung-bingung. Saya tunjuk itu foto pernikahan mami daddy ya yang pakai jas dan pakai gaun putih. Oh itu pernikahan. Nah itu ya, satu pria satu wanita. Jadi dari kecil sudah ditanamkan tentang desainnya Tuhan tuh one man and one woman to be one in God. Itu kita mulai dari situ dulu yang very simple. Lalu cerita tentang perlu ceritakan tentang private parts, orang asing nggak boleh sentuh-sentuh. Jadi kalau ada orang asing, pembantu atau supir atau apapun
nggak boleh ya sentuh-sentuh bagian dari leher ke bawah gitu, nggak boleh sembarangan. Kalau ada yang sentuh-sentuh, mesti cepat kasih tahu papa mama. Ini untuk menghindarkan anak-anak dari kecil itu beresiko masuk ke dalam pelecehan seksual. Ya. Jadi dari situ, termasuk ini ya gender ya, gender kita mesti bilang kamu harus bersyukur kamu diciptakan wanita, karena yang anak saya yang cewek kan 1, 3-nya cowok kan, dikelilingi gitu. Lalu dia mulai mainnya yang cowok-cowok lah gitu. Tapi somehow ya dia menikmati juga main-main boneka gitu. Tapi yang mesti bilang gitu. Lalu yang paling kecil lihat cecenya pakai bando, dia juga mau pakai bando gitu ya, mau pakai rok. Kayak kita bilang nggak boleh gitu. Jadi mesti ada agak jelas dulu gitu. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan nanti. Ada satu cerita teman saya, teman istri saya gitu ya, yang anaknya tomboy banget. Nggak pernah mau pakai baju wanita gitu, dan inilah brutal juga lah kayak cowok gitu, mainnya juga dengan cowok. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya mamanya bilang, oke, kamu mau pakai t-shirt sama celana panjang seperti hari-hari biasa boleh, tapi kalau ke gereja harus pakai rok, harus feminin gitu. Akhirnya bisa loh, setelah dibiasakan berkali-kali gitu ya, setelah battle yang agak panjang, akhirnya anaknya sekarang feminin gitu. Jadi ada ini ya, ada hal yang harus kita jangan turutin anak kita 100% ngikutin maunya dia gitu. Karena sekarang yang terjadi di dalam dunia barat itu adalah anak bebas pilih gitu. Termasuk gender mereka, termasuk preferensi seksual mereka. Kalau dulu kamu pria ya pacaran sama yang wanita gitu. Sekarang bebas kamu. Sekarang lebih bebasnya lagi adalah gendermu pun kamu yang tentukan. Itu bukan orang tua yang tentukan, bukan Tuhan yang tentukan, kamu yang tentukan. Jadi saya ini apa? Jadi gimana? Faktanya adalah fakta itu tidak bisa dibantah. Nanti ada satu orang yang against LGBT ya. Nanti 100 tahun lagi, waktu kita udah jadi kerangka, udah jadi tulang, itu yang menemukan kita, kerangka kita, dia yang menentukan kita itu pria atau wanita. Karena kerangka kita itu punya alat kelamin apa gitu ya, punya modelnya seperti apa. Nah itulah yang kita nggak bisa deny. Sekarang yang benar-benar faktanya kita ini pria atau wanita tuh bukan ditentukan oleh feeling kita, tapi ya memang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kamu. Jadi situ mungkin umur 3 sampai 5 baru bercerita tentang ini ya, tentang tubuh sama tentang gender. Karena dari kecil jangan sampai mereka menjadi bingung akan mereka pria atau wanita. Usia 5 sampai 8. Usia 5 sampai 8 ini mulai menceritakan tentang before I was born, Allah tahu namaku. Mulai bicara tentang fakta-fakta dasar mengenai hubungan suami istri, disajikan dalam konteks kasih dan keintiman pernikahan. Bahwa kita mesti bilang namanya pernikahan, papa mama itu adalah 2 orang yang saling mengasihi, 2 orang yang diciptakan Tuhan, 2 orang yang pengen memuliakan Tuhan, lalu mereka diberikan tugas untuk mempunyai anak gitu. Dari situ baru mulai bicara tentang kelahiran, bagaimana bayi itu bisa dilahirkan. Lalu ortu tanya ya, umur 5 sampai 8, bayi itu kan baru TK ya. Lalu SD 1, 2 ya. Ini nggak kepagian bicara bagaimana bayi keluar dari vagina. Itu nggak kepagian. Nah buku ini menjawab sekali lagi, tidak. Karena pesan pertama adalah pesan yang paling kuat. Itu ya. Jadi kalau kita berpikir ini terlalu dini buat kami, dunia sana, media nggak berpikir terlalu dini. Karena mainan atau bahkan kartun yang paling ini ya, yang paling basic gitu, yang kita pikir aman, itu sudah masuk tuh, Peppa Pig ya. Mulai ada itu Peppa Pig-nya, tetangganya itu papa dengan papa gitu, bukan papa dan mama lagi. Ya masih bagus sih secara keseluruhan, tapi mulai masuk dikit-dikit gitu. Nanti yang lain-lain juga sama. Ya karena Disney sekarang udah super liberal, jadi jangan berharap
dia akan terus sesuai dengan prinsip Alkitab. Enggak, saudara, gitu ya. Jadi mulai dari film-film, kartun-kartun yang paling kecil aja mereka akan menyusupkan, mereka akan mulai mendidik anak kita. Jadi kalau kita pikir terlalu dini, kayaknya enggak. Mungkin kita yang harus mulai lebih dini. Nggak apa-apa kalau anak kita masih bengok-bengok, masih bingung. One day ketika mereka mulai klik, mereka tahu papa pernah ngajarin, papa pernah mention tentang kata itu ya, tentang proses itu. Nah, untuk anak putri mungkin perlu mulai bicara tentang datang haid, datang bulan, tentang ya anak saya tanya kenapa mama keluar darah gitu ya. Ya dari situ mulai menjelaskan tentang prosesnya bagaimana gitu. Nah ini penting juga tetap mulai dengan story ya. Little story itu sangat menarik gitu. Nah, istri saya ada satu buku tentang Little Rabbit. Kalau yang sebelumnya kan Little siapa Bruno ya. Ini Little Rabbit. Mulai gampang aja sih. Ini dia bacakan untuk anak yang kelas umur 7 sama umur 4. Jadi si rabbit itu lagi ngumpulin carrot banyak. Lalu dia tangannya kan terbatas. Jadi dia mau buka baju untuk pakai bajunya kumpulin carrot. Lalu mamanya grandma si rabbit bilang nggak boleh kasih tunjuk baju apa buka baju ke orang lain gitu. Nah itu story yang lebih nempel tuh dibanding papa emaknya berbusa ya, nggak boleh bugil-bugil keluar ruang tamu kemana gitu ya. Tapi kan kamu nggak boleh memperlihatkan naked bodies kepada orang asing gitu, sembarangan. Nah itu cerita itu stick tuh, karena the power of story tadi ya. Lalu cerita tentang ada uncle rabbit yang genit, yang mau pegang-pegang dia. Lalu ya ceritakan nggak boleh uncle siapapun termasuk uncle kamu pun gitu ya pegang-pegang kamu, genit-genit sama kamu, nggak boleh gitu. Nah itu ada satu artikel bagaimana kita memprotek anak kita dari seksual predator ya, yang beroperasi sebenarnya, tapi kita nggak sadar aja. Salah satunya adalah ini bilang kepada dia seakan-akan kasih plan, kasih skenarionya supaya dia bisa tahu bagaimana bereaksi di dalam situasi tersebut. Sama seperti ini ya Bapak Ibu, yang namanya pemadam kebakaran harus simulasi terus-menerus. Nanti kalau terjadi kebakaran gini gimana? Udah siap gitu ya. Taruh tangganya gimana? Siramnya bagaimana? Anak kita juga jangan berharap dia bisa berespon dengan tepat ketika situasi tadi terjadi. Nah, saya pernah bilang gini, ada satu metode ya, bikin password ya, bikin password. Kalau misalnya ada orang yang bilang ngaku-ngaku menjemput mewakili orang tua, misal kalau di sekolah atau di manapun gitu. Jadi, saya ini disuruh jemput kamu karena papa mama lagi sibuk urusan gitu. Yuk masuk ke mobil sekarang bareng. Ya udah dia percaya aja, datang. Wah itu berarti udah bahaya kan. Nah gimana? Bikin password, mesti tanya. Jadi kalau kamu dalam kondisi gitu, bagaimana passwordnya gitu? Passwordnya ini, kalau dia bisa jawab baru kamu ikut gitu. Kemarin saya sempat tanya juga ke anak-anak, kalau misalnya papa mama kecelakaan, terus kamu harus dijemput oleh supir Gojek yang papa mama utus di tempat les berenang. Lalu dia bilang, papa mama lagi kecelakaan, ayo cepet ikut kita ke rumah sakit gitu. Kamu ikut gak? Anak paling gede bilang, ikut pak, tapi pintunya gak mau dikunci. Ya kalau udah masuk ke mobil mah udah auto lock gitu ya. Udahlah, hilang lah ini anak semua gitu. Nah itu gimana tuh? Mesti bikin password kan. Lalu kita bilang, pernah gak? Ingat gak? Papa mama pernah bilangin tentang password. Passwordnya apa? Lupa pak, matilah. Ini anak semua bakal kena culik kayaknya. Tapi ya itu yang mesti sebenarnya kita ulangi lagi, karena we never know kapan itu benar-benar akan terjadi. Itu yang berikutnya ya, usia 5-8 kita mulai lebih eksplisit gitu di dalam bagaimana mama melahirkan bayi. Umur 8-12
ini sudah membahas fakta anak-anak mendekati masa puber. Dan saudara harus sadar masa puber itu masa peralihan yang mungkin sangat asing bagi anak-anak ya. Untuk yang wanita mulai datang bulan, yang pria mulai mimpi basah, lalu mulai suaranya jadi agak besar gitu. Mulai ada perubahan-perubahan secara biologis, secara tubuh, fisik maupun secara hormon. Maka kita mesti mulai agak membahas secara lebih mendetail lagi tentang hubungan seksual. Bagaimana kita menekankan hubungan seksual ini sesuatu yang rencana Tuhan dan harus disimpan bagi pernikahan suami dan istri. Dan kita bisa jelaskan bagaimana kalau ini dipakai di luar konteks pernikahan itu bukan sesuatu yang di dalam rencana Tuhan, sesuatu yang destruktif, sesuatu yang berdosa. Kita mesti tekankan itu terus menerus gitu ya bagi anak-anak kita. Sekali lagi, jangan berharap selesai dengan one time event. Oke, selesai nih baca buku ini, selesai. Tapi bagaimana drip method tadi ya, gitu. Nah, salah satunya anak saya nggak bisa berhenti, gimana bisa ngomong heart to heart gitu. Salah satu waktu terbaik Bapak Ibu adalah di mobil. Di mobil. Bicara heart to heart itu di mobil. Terutama perjalanan agak jauh ya. Dan itu nggak bisa kabur kemana-mana kan. Nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu di mobil. Dan bagusnya adalah nggak harus tatap mata yang canggung terus menerus gitu. Dua-duanya ngadap ke depan kan. Tapi kita tetap bisa konsen dan dia tetap bisa ini juga ngobrol. Ya kadang-kadang untuk hal-hal yang kita memang pengen, saya ada dating sama satu persatu anak ya. Jadi supaya nggak selalu pergi dengan 4 anak. Kalau saya pengen sama istri, kita bagi tugas supaya bisa personal one to one. Ya jadi kadang-kadang kalau mamanya pengen belanja mungkin ke mall, dia cuma ajak 1 anak. Mungkin yang cewek 1 ini atau yang nomor 2 yang cowok gitu. Habis itu dia bisa ngomong, terus anak itu juga merasa perhatian 100%. Karena kalau enggak, kadang-kadang anak itu bisa merasa kok semua perhatian sama yang paling kecil aja ya. Kok semua buntut-buntutnya harus ngikutin si dedek paling kecil ya gitu. Nonton mesti ngikutin dia, makan mesti ngikutin dia gitu. Nah kalau 1 ini bisa lebih personal, kamu mau makan apa gitu. Oh makan pizza, oke kita makan pizza. Wah itu jadi momen dating orang tua dengan anak personal. Kalau saya untuk anak yang paling kecil datingnya nggak usah sulit-sulit harus ke restoran mahal atau enggak. Indomaret yuk, ya Indomaret gitu ya. Anak umur 4 tahun dibeliin Yakult aja udah happy banget gitu. Kita bersyukur ya, anak-anak kunci kebahagiaan simple ya, nggak kayak kita udah dewasa gitu. Dikasih segunung emas pun masih belum puas. Ya gitu ya, bawa anak-anak private moments, personal moments, dan coba pakai momen itu untuk bicara yang lebih personal. Nggak harus selalu ngomongin seks sih, bisa juga ngomongin tentang relasi gitu ya, teman. Ini mungkin yang kita harus latih. Jangan orang tua pertanyaannya monoton itu lagi ya. Nah gimana sekolah? Baik. Ayo makan. Nah, makan gitu udah selesai pembicaraan. Terus besokan lagi pulang sekolah. Nak sekolah gimana? Baik mah. Yuk makan. Gitu aja. Nah gimana orang tua itu mesti belajar kreatif. Ada kok bahan-bahan di Instagram di mana gitu 7 pertanyaan atau 10 pertanyaan untuk ditanya kreatif untuk anak gitu ya. Masuk ke dalam dunia anak gitu ya. Nak, kamu tadi berantem sama siapa, Nak? Gitu ya. Siapa tadi yang bagi makanannya kepada teman yang lain. Nah, dari situ mulai ngomong, lalu dia cerita dan kita mulai tahu oh, temannya namanya Hosea, namanya Daniel gitu ya. Oh, namanya ini ya si Daniel tapi paling takut sama anjing. Oh Daniel di Alkitab berani sama singa, tapi yang ini sama anjing aja takut gitu. Mulai muncul masuk ke dalam dunianya. Jadi itu yang mungkin kita bisa mulai lakukan. Masuk dulu, connect dulu sebelum kita preach. Kita mesti connect baru talk. Jangan terlalu cepat. Ini ya dari sesi ini saya takut Bapak Ibu setelah ini oke, kita mau sex education
anak-anak duduk. Sekarang papa mama khotbah gitu. Tapi bagaimana kita pakai method ya, drip method gitu. Dan saya encourage juga kalian yang remaja, kalau orang tua Anda hadir di sini, kalian yang bisa proaktif juga. Jangan tunggu orang tua yang proaktif, karena mungkin kalian juga jangan ini ya, sayang ya papa mama nggak denger ini ya. Ya mungkin kalian yang justru mulai boleh memberikan ini ya, pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua. Lalu usia 12 sampai 16 ini yang buku yang keempat ya. Ini buku yang lebih dewasanya gitu. Karena setelah 16 dianggap sudah dewasa ya. Udah bisa baca buku sendiri. Berarti ini yang memang udah agak tebal. Udah perkataan. Sedangkan kalau ini kan masih kartun-kartun gitu, banyak gambarnya. Yang di sini anak-anak ini memang udah lebih kita sudah assume anak itu tahu tentang seks. Maka di sini mesti masuk ke dalam hal-hal yang berkenaan dengan godaan gitu ya. Kita harus mulai mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang topik-topik kontroversial seperti kontrasepsi, seperti misalnya masturbasi, seperti homoseksualitas, terus tentang premarital marriage, bahkan tentang ada beberapa yang mereka mulai tanyakan tentang oral sex atau anal sex itu bagaimana gitu. Karena ada persepsi yang luas banget di luar sana kalau oral sex itu nggak dianggap seks karena nggak hamil kan. Jadi aman-aman aja untuk anak-anak remaja pemuda engage in oral sex karena nggak ada bahaya kehamilan. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu. Nah kalau anak nggak tanya ke kita, terus dia search dengan kata tersebut di Google, apa yang keluar? Yang keluar ya porn pasti. Dia akan belajar bahwa itu sesuatu yang normal, wajar. Nah bagaimana kita menanggapi? Nah ini kan daripada dia cari di internet, kita yang inisiatif untuk mengajarkan sesuai dengan. Saudara jangan takut gini, jangan takut kalau saya yang ngomong duluan, nanti itu akan bikin dia jadi penasaran ini. Saudara, kita jangan naif bahwa anak kita nggak akan penasaran. Mungkin itu kali ya, anak kita itu penasaran banget. Anak-anak remaja itu pabrik hormon, saya bilang ya. Pabrik hormon yang keingintahuannya sangat besar. Jadi kita nggak kasih tahu pun anak itu cepat atau lambat, sooner or later akan cari tahu sendiri. Daripada dia cari tahu di tempat yang salah-salah, yang ngaco-ngaco, mendingan mulai dari kita. Pesan pertama selalu yang paling stick. Jadi di sini kalau anak sudah lebih besar, kita mesti mengajari tahu kapan lari. Seperti di ayat 1 Korintus 6 ayat 18 ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita mesti ngajarin anak-anak kita cara berhenti bermain-main dengan bencana. Tapi Bapak Ibu, coba kita put aside anak-anak kita terlebih dahulu ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kalau menghadapi temptation, menghadapi godaan seksual, Bapak Ibu pasti selalu menang, pasti selalu bisa menghindar. Kita juga bergumul toh, maka kita juga sadar mereka bergumul lebih lagi. Karena kalau kita yang sudah lewatin asam garam, kita yang sudah tahu konsekuensinya aja masih bisa tersandung, masih bisa jatuh, apalagi mereka ya yang dicekokin tanpa tahu konsekuensi. Maksudnya mereka mungkin naif, nggak berpikir tentang konsekuensi hamil di luar nikah ya, harus membesarkan anak seperti apa, harus di DO, harus ini. Mereka mungkin nggak akan mikir sejauh itu. Mereka akan mikir sudah diajak, sudah naik ranjang, masa enggak menanggapi. Sampai situ mereka nggak akan mikir konsekuensi di belakang yang jauh, yang serius gitu. Tapi kita aja sebagai orang tua mungkin masih sangat mungkin untuk bisa jatuh. Maka kita mesti pikirkan bagaimana anak-anak kita. Nggak heran Paulus menganjurkan kalau untuk urusan dosa seksual
itu bukan di apologetika, nggak usah berdialog apologetika gitu ya. Nggak usah berargumen dengan predator seksual, nggak usah berargumen dengan pacar yang ingin hubungan lebih mendalam, masuk ke dalam seks, tapi mulai langsung kabur dari awal. Kalau kita tahu, sekarang mungkin di sini belum ini ya, belum terlalu common yang namanya itu pesta perpisahan itu pesta seks, tapi mungkin udah ada juga ininya, bibit-bibitnya. Tapi kalau di Amerika yang namanya pesta perpisahan ya expected untuk pria dan wanita itu merayakan dengan seks gitu. Nah kalau udah tahu begitu ya jangan ikut sekalian gitu, jangan mencobai diri untuk datang dan berpikir kita akan selalu bisa. Untuk urusan sexual temptation itu paling sulit adalah mulai dari langkah pertama. Kalau sudah klik yang pertama akan ada 10 klik berikutnya, dan sudah klik kelima nggak akan bisa mundur ke belakang. Jadi cara untuk kabur adalah sebelum klik yang pertama. Jangan percaya kebohongan di otak kita yang berkata saya akan stop setelah lihat 5 gambar saja. Nggak ada, sudah 5 gambar akan ada 50 gambar berikutnya ya. Ada video yang ketiga, keempat, kelima. Jangan, enggak saya cuma pengen klik satu video ini aja. Setelah itu enggak mungkin saudara. Jangan biarkan anak laki-laki pegang-pegang tangan ke anak perempuan. Karena laki-laki kayaknya nggak puas ya cuma pegang tangan ya. Akan mulai gentayangan ke bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi di situ ya kita mesti mulai melihat bagaimana menangani hal-hal yang lebih praktis. Saya harap nanti di sesi keempat Bapak Ibu kalau ingin tanya hal-hal yang belum dibahas secara praktis di sesi ketiga ini, saudara bisa tanya dengan bebas, dengan gamblang, karena anonim kan ya. Nah di situ kita akan coba bahas. Bukan berarti saya pasti bisa menjawab, bukan berarti juga semua pertanyaan itu ada jawaban dengan gampang, tapi itu boleh menjadi pintu kita bergumul bersama-sama lebih lagi. Oke, di sini masih banyak bahan-bahan yang harusnya kita bahas secara mendetail, tapi sepertinya kita sudahi dulu di sini, lalu nanti kita masuk ke Q&A dengan supaya lebih ada waktu ya, kita bisa masuk kepada detail-detail tersebut. Karena bisa aja kalau kita bahas tentang pornografi, tapi apa yang saya akan bahas belum tentu sesuai dengan pergumulan spesifik yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Jadi saya ingin memberikan waktu yang lebih luas untuk membahas yang lebih spesifik, karena waktu Q&A kita juga sangat terbatas. Maka saya akhiri sesi ketiga ini di sini saja, lalu kita bisa nanti ada waktu ya untuk makan siang. Setelah itu saudara bisa tanya lebih lanjut. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kami sebagai orang tua ya Tuhan boleh diberikan bijaksana untuk mengajari anak-anak kami sesuai dengan jenjang usia mereka masing-masing. Anak-anak kami punya banyak pertanyaan, punya banyak pergumulan, punya banyak keingintahuan. Biarlah kami boleh menjadi sumber di mana mereka boleh bertanya dengan bebas dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan Alkitabiah, sehingga mereka tidak datang mencari dari sumber-sumber yang salah. Kalaupun kami terlambat ya Tuhan, kami mau mengimani di dalam Tuhan tetap ada penebusan, tetap ada jalan kembali, tetap ada hal yang lebih baik untuk kami bisa terus kerjakan. Dan Tuhan kiranya pimpin di dalam makan siang kami maupun juga di dalam sesi Q&A. Biarlah apa yang kami pergumulkan sebagai orang tua ataupun sebagai remaja pemuda di tempat ini, kami boleh mulai mendapatkan pencerahan, jawaban untuk kami bergumul hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.